Akhir bukan selalu tamat, kadang itu hanya awal dari kisah yang sesungguhnya. Langit Beijing sore itu berwarna oranye keemasan. Cahaya matahari memantul di jendela gedung tinggi, menciptakan bias hangat di jalanan kota yang padat. Di kursi belakang mobil hitam milik keluarga Ming, Yun duduk diam, menatap keluar jendela. Dari luar, hidupnya tampak sempurna. Tunangan seorang pria kaya, calon pewaris konglomerat besar. Tapi di balik riasan tipis dan senyum sopan yang selalu ia kenakan, ada kekosongan yang tak bisa ia sembunyikan dari dirinya sendiri. Hari itu, Chen menjadi supir pengganti. Ia baru beberapa hari bekerja, menggantikan sopir lama yang sakit. Saat membuka pintu mobil untuk Yun, tatapan matanya singkat, tapi tenang. Tidak ada rasa canggung, tidak ada sikap berlebihan seperti para pekerja lain yang biasanya terlalu sopan pada calon nyonya besar. Hanya pandangan sederhana, seolah ia memandang manusia, bukan status. Ke kantor pusat, Nona Yun, tanyanya dengan suara rendah. Iya, jawab Yun pelan, menatapnya sekilas. Ada sesuatu dalam nada suaranya, dingin tapi lembut. Mobil melaju pelan di antara jalanan kota. Udara musim panas menembus kaca yang sedikit terbuka, membawa aroma bunga dari taman kota. Yun memperhatikan Chen lewat pantulan kaca depan. Wajahnya tegas tapi tidak kaku. Ada ketenangan aneh di balik matanya yang gelap. "Berapa lama kau sudah bekerja di sini?" tanya Yun, sekadar membuka percakapan. "Belum lama. Hanya sementara," jawab Chen tanpa menoleh. "Supir sementara?" "Ya, mungkin hanya sampai sopir lama kembali." Jawaban itu sederhana, tapi nada bicaranya memiliki sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan rendah diri, bukan pula sombong. Hanya datar dan jujur. Yun mendapati dirinya ingin tahu lebih banyak. Mobil berhenti di lampu merah. Dari jendela, Yun melihat sepasang kekasih muda menyeberang jalan sambil bergandengan tangan. Ia menatap mereka lama, hingga Chen berbicara pelan. "Kadang, hal sederhana seperti itu yang paling sulit dimiliki, bukan?" Yun menoleh. Ia menatap Chen, agak terkejut dengan kalimatnya. "Kau sering berpikir seperti itu?" Chen tersenyum samar. "Tergantung siapa yang duduk di kursi belakang." Untuk pertama kalinya, Yun tertawa kecil. Suara tawanya pelan tapi tulus. Mungkin tawa pertama yang keluar dari hatinya selama berbulan-bulan. Beberapa menit kemudian, hujan turun ringan. Chen menepi, keluar dari mobil, dan membuka payung untuk Yun. Ia tidak membiarkan pelayan rumah yang lain turun lebih dulu. Ia sendiri yang memayunginya, menundukkan kepala sedikit agar tetesan air tak menyentuh rambut Yun. Mereka berjalan beriringan menuju gedung. Hujan yang menetes di antara mereka menambah keheningan yang aneh. Jarak mereka dekat, terlalu dekat. Yun bisa mendengar napasnya, hangat, menenangkan. Ketika sampai di depan pintu gedung, Yun menatap Chen sekilas. Mata mereka bertemu sesaat. Hanya sesaat, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. "Terima kasih," katanya pelan. Chen mengangguk, tanpa kata lain, lalu kembali ke mobil. Yun berdiri di sana sejenak, memandangi punggung pria itu menjauh di tengah rintik hujan. Ia sendiri tak mengerti mengapa langkah Chen meninggalkan jejak dalam pikirannya. Tenang, namun menimbulkan getaran samar yang sulit dijelaskan. Di antara gemuruh hujan dan cahaya senja yang memudar, Yun sadar satu hal. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasakan sesuatu. Beberapa hari setelah hujan sore itu, Yun mulai menyadari sesuatu yang tak seharusnya ia rasakan. Setiap kali Chen berada di sekitar, matanya secara alami mencari sosoknya, cara pria itu membuka pintu, cara ia berdiri diam menunggu tanpa bicara, atau sekadar cara Chen menatap jalan dengan fokus penuh. Semuanya tampak biasa, tapi bagi Yun, tidak. Ada sesuatu yang berbeda dalam ketenangan itu. Pagi itu,
Ia duduk di ruang tamu rumah besar keluarga Ming. Chen berdiri di luar, menunggu perintah seperti biasa. Yun menatapnya dari balik tirai, memperhatikan caranya menegakkan tubuh di bawah panas matahari. Ia tampak tenang, bahkan di tengah terik yang menyengat. Untuk alasan yang tak ia mengerti, Yun merasa ingin bicara dengannya. Ingin mendengar suara itu lagi, suara rendah yang entah mengapa membuat dadanya bergetar halus. "Chen," panggilnya saat keluar rumah. Chen menunduk sopan. "Ya, Nona Yun? Bisa kau antar aku ke butik?" "Tentu." Mobil kembali melaju melewati jalan-jalan ramai Beijing. Musik lembut mengalun dari radio, tapi yang terdengar jelas hanya deru napas mereka berdua. Yun menatap pantulan wajah Chen di kaca depan. Dari jarak itu, ia bisa melihat rahang tegasnya, dan sepasang mata yang tampak dalam, mata yang seolah pernah melihat terlalu banyak hal, tapi memilih untuk diam. Ia menatap terlalu lama. Chen sepertinya menyadarinya, tapi tidak berkata apa-apa. Yun segera mengalihkan pandangan keluar, pipinya terasa hangat. Sesampainya di butik, langit mulai mendung lagi. Yun baru saja keluar dari toko ketika hujan turun lebih deras dari sebelumnya. Chen bergegas keluar mobil dengan payung besar di tangan. Tanpa berpikir, ia menunduk di depan Yun, membiarkan air membasahi bahunya sementara tangan satunya memegang payung di atas kepala sang wanita. "Cepat, Nona," katanya pelan. "Jalan licin." Yun menatapnya sesaat. Tetesan air hujan mengalir di sisi wajah Chen, menuruni lehernya yang basah. Gerakan sederhana itu, begitu nyata, begitu manusiawi, membuat napas Yun tercekat. Mereka berjalan beriringan melewati jalan becek. Hujan deras membuat jarak di antara mereka semakin dekat. Payung itu tak cukup besar untuk menutupi keduanya. Pundak mereka bersentuhan, lembut, tapi cukup untuk membuat jantung Yun berdetak tak beraturan. Udara di bawah payung itu terasa lebih hangat dari luar. Yun bisa mencium aroma tubuh Chen, aroma kulit basah yang samar bercampur wangi sabun dan hujan. Ia mencoba berfokus pada langkahnya, tapi suara napas Chen yang teratur justru semakin membuatnya gelisah. Setibanya di depan mobil, Chen membuka pintu untuknya. Tapi sebelum Yun masuk, angin kencang membuat payung hampir terlepas dari tangan Chen. Tanpa sadar, Yun memegang tangannya, spontan, hanya untuk menahan payung itu. Waktu berhenti. Tangan kecil Yun menggenggam jari-jari Chen yang kokoh. Dingin, tapi menenangkan. Tatapan mereka bertemu di bawah hujan yang turun deras, di antara percikan air dan suara angin. Tak ada kata-kata, hanya keheningan yang penuh makna. Dalam tatapan itu, Yun seolah melihat sesuatu yang selama ini ia cari, ketulusan tanpa pamrih, kehangatan tanpa paksaan. Dan bagi Chen, untuk pertama kalinya sejak lama, ia melihat wanita yang tidak hanya cantik, tapi juga rapuh dan nyata. Payung akhirnya jatuh di tanah. Mereka berdua saling diam sesaat, lalu Yun cepat-cepat menarik tangannya, menunduk, dan masuk ke dalam mobil tanpa bicara. Chen menutup pintu perlahan, lalu berdiri di luar, membiarkan hujan membasahi dirinya sepenuhnya. Di dalam mobil, Yun menatap tangan yang tadi menggenggam Chen. Hatinya bergetar, bukan karena dingin, tapi karena sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari itu. Hari itu, di tengah hujan musim panas, cinta yang seharusnya tidak ada, mulai tumbuh diam-diam. Malam itu, rumah keluarga Ming tampak tenang dari luar. Namun di taman belakang yang diterangi lampu redup, Yun duduk di bangku batu, diam tanpa suara. Gaun sutranya tersapu angin malam, rambut sebahunya terurai lembut menutupi wajah yang pucat. Di tangannya, segelas anggur merah yang tak lagi ia sentuh. Air matanya jatuh tanpa isak. Ia tidak tahu mengapa malam itu terasa begitu berat. Barangkali karena percakapan sore tadi dengan Ming, tentang pesta pertunangan yang akan segera diumumkan secara publik. Tentang bagaimana hidupnya akan menjadi simbol kesempurnaan bagi keluarga besar mereka.
Semuanya terdengar indah di mata dunia. Tapi di dalam hatinya, Yun merasa seperti boneka di etalase kaca. Ia tersenyum, menuruti, tapi jiwanya perlahan mati. Chen tidak sengaja melihatnya saat melewati taman untuk memarkir mobil. Ia sempat ragu untuk mendekat, karena tahu batas antara dunia mereka berbeda. Tapi sesuatu dalam dirinya menolak untuk membiarkan wanita itu sendirian menangis di bawah langit malam. Ia mendekat perlahan, langkahnya nyaris tanpa suara. "Maaf," ucapnya pelan. "Aku tidak bermaksud mengganggu." Yun menoleh pelan. Mata gelapnya masih basah, pipinya lembab oleh air mata. Ia terdiam sesaat sebelum berkata lirih. "Kau tidak mengganggu." Chen berdiri beberapa langkah di depannya, cukup dekat untuk melihat kesedihan di wajahnya, tapi cukup jauh untuk menjaga jarak. "Aku pikir, seseorang sepertimu tidak pernah menangis," katanya pelan. Yun tersenyum miris. "Orang sepertiku? Apa maksudmu?" "Yang selalu terlihat kuat, anggun, tidak pernah kehilangan kendali." Yun menatap langit yang gelap. "Kau tahu, kadang aku sendiri tidak tahu untuk siapa aku hidup. Semua yang kulakukan seolah bukan untuk diriku sendiri." Ia berhenti sejenak, menelan sesak di dadanya. "Aku akan menikah dengan pria yang tidak pernah kucintai. Tapi semua orang di sekelilingku bertindak seolah itu adalah keberuntungan besar." Chen tidak menjawab. Ia hanya menatapnya dalam diam, membiarkan kata-kata Yun keluar perlahan. "Kadang aku berpikir," lanjut Yun, "apa salahnya jika aku ingin bahagia, meski hanya sebentar?" Keheningan menyelimuti taman itu. Hanya terdengar desiran angin yang melewati pepohonan. Akhirnya Chen berkata dengan suara rendah, dalam tapi tenang. "Beberapa orang berjuang untuk bertahan, bukan untuk bahagia." Kalimat itu sederhana, tapi menembus hati Yun seperti pisau halus. Ia menatap Chen, pria sederhana di hadapannya, dan menemukan ketulusan dalam pandangan itu. Tidak ada rasa kasihan, hanya pemahaman. "Dan kau?" tanya Yun pelan. "Kau berjuang untuk apa?" Chen menunduk sedikit. "Untuk tetap hidup, tanpa kehilangan diriku sendiri." Yun terdiam. Entah kenapa, kalimat itu membuat dadanya terasa hangat sekaligus perih. Ia merasa seolah sedang berbicara bukan dengan supirnya, tapi seseorang yang mengerti luka yang selama ini ia sembunyikan dari dunia. Angin bertiup lembut, membawa aroma bunga dari taman. Yun menatap Chen sekali lagi. "Terima kasih," katanya hampir berbisik. Chen hanya menatapnya dengan tenang. "Kau tidak perlu berterima kasih, Nona Yun. Kau hanya perlu berhenti berpura-pura baik-baik saja." Yun menunduk, menahan air mata yang kembali menggenang. Ia tak menyangka, satu kalimat itu membuatnya ingin menangis lagi. Bukan karena sedih, tapi karena merasa dilihat. Chen menunduk sopan lalu berbalik, meninggalkannya sendirian di taman. Namun langkahnya berhenti sebentar, dan tanpa menoleh, ia berkata pelan, "Malam ini, langit tampak berat. Kalau kau terus menangis, hujan akan jatuh." Yun menatap punggungnya menjauh, samar dalam cahaya lampu taman. Ia tidak tahu kenapa pria itu terasa begitu jauh tapi juga begitu dekat. Untuk pertama kalinya, Yun tidak merasa sendirian. Hari itu seharusnya biasa saja. Yun hanya ingin keluar sejenak dari rutinitas yang menyesakkan. Ia meminta Chen mengantarnya ke taman di pinggiran kota, tempat yang jarang dikunjungi orang, di mana ia bisa duduk tanpa topeng, tanpa senyum palsu. Langit cerah, matahari musim panas menyinari dedaunan dengan lembut. Yun duduk di bangku kayu, sementara Chen berdiri tak jauh darinya, memandangi danau kecil yang memantulkan bayangan langit biru. Tak ada percakapan panjang, hanya diam yang terasa nyaman di antara mereka. Kadang Yun berbicara pelan, menceritakan hal-hal kecil, tentang musik yang ia sukai, tentang impiannya pergi ke tempat yang tak ada orang mengenalnya. Chen hanya mendengarkan,
sesekali tersenyum. Dan di tengah kesunyian itu, Yun menatap Chen. Lama. Tatapan yang terlalu dalam untuk seorang wanita yang sudah bertunangan. Chen, katanya akhirnya, suaranya nyaris bergetar. Jika aku bukan siapa-siapa, jika aku hanya Yun yang biasa, kau masih akan menatapku seperti itu. Chen tidak langsung menjawab. Ia memandang ke arah danau, lalu menoleh kembali, menatap matanya dengan lembut. Kalau aku menatapmu, itu bukan karena siapa dirimu. Tapi karena kau hidup, bahkan saat semua orang memaksamu untuk berhenti merasa. Kata-kata itu sederhana, tapi membuat dada Yun sesak. Ia menunduk, tak mampu menatap balik. Angin bertiup pelan, menggerakkan rambutnya. Saat itulah Chen mendekat untuk menyingkirkan helaian rambut yang menutupi wajahnya. Jari-jarinya hanya menyentuh sebentar, tapi sentuhan itu membuat waktu berhenti. Mereka terlalu dekat. Napas Yun beradu dengan napasnya. Tak ada kata yang diucap, namun mata mereka berbicara banyak. Di kejauhan, tanpa mereka sadari, suara klik kamera terdengar lirih. Beberapa jam kemudian, dunia mereka runtuh. Foto Yun dan Chen tersebar di media sosial. Foto itu menunjukkan Chen sedang berdiri sangat dekat. Wajahnya hampir menyentuh Yun yang menatapnya dengan ekspresi yang sulit disalahartikan. Judul berita sensasional mulai bermunculan di internet. Tunangan pengusaha muda terkenal terlibat dengan supir pribadinya. Telepon rumah keluarga Yun berdering tanpa henti. Ming marah besar. Ia datang ke rumah, membanting ponselnya di meja depan Yun. Kau tahu apa yang sudah kau lakukan pada reputasiku? Suaranya tajam. Yun hanya terdiam, wajahnya pucat. Kau mempermalukan keluargaku, dan keluargamu sendiri, teriak Ming lagi. Tak lama setelah itu, ayah Yun memanggil Chen ke ruang tamu. Tatapannya dingin. Kau sudah cukup membuat kekacauan. Mulai hari ini, kau dipecat. Chen berdiri tegak, tanpa membela diri. Ia menunduk sopan, menerima keputusan itu tanpa sepatah kata pun. Namun sebelum ia pergi, Yun tiba-tiba berdiri dari kursinya. Berhenti, suaranya pelan tapi tegas. Semua mata tertuju padanya. Chen menatapnya, seolah ingin menghentikan Yun agar tak berbicara lebih jauh. Tapi Yun tetap melangkah maju. Ia menatapnya dengan mata berkaca-kaca, penuh duka, tapi juga keberanian. Chen tersenyum kecil. Langkahnya terhenti tepat di depan Yun. Suara hujan tipis mulai turun di luar, mengiringi keheningan di ruangan itu. Ia menatap Yun dalam-dalam, lalu berbisik cukup dekat hingga hanya Yun yang bisa mendengarnya. Aku tidak menyesal pernah bersamamu, meski hanya sebentar. Yun memejamkan mata, air matanya jatuh. Saat Chen berjalan pergi, Yun merasa sebagian dirinya ikut hilang bersamanya. Di luar, hujan turun semakin deras, membasahi halaman rumah besar itu, seolah langit pun menangisi cinta yang tak sempat tumbuh. Malam di Beijing terasa lebih sunyi dari biasanya. Yun duduk di depan jendela besar kamarnya, memandangi lampu kota yang berkelip seperti bintang yang tak mau jatuh. Hujan turun perlahan, menetes di kaca, menciptakan pola samar seperti jejak air mata yang ia tahan. Sudah seminggu sejak Chen dipecat. Seminggu pula sejak foto itu memenuhi media sosial dan menjadi bahan hinaan masyarakat kelas atas. Nama Yun muncul di berbagai portal berita, disebut sebagai tunangan tak tahu malu yang mempermalukan keluarga Ming. Namun yang paling menyakitkan bukan hinaan itu, melainkan kepergian Chen tanpa sempat ia ucapkan selamat tinggal. Ia menatap ponselnya. Tak ada pesan. Tak ada nomor Chen yang bisa dihubungi. Hanya ingatan yang terus memutar, tentang tatapan pria itu terakhir kali. Hangat, tapi menyimpan luka yang dalam. Yun menutup matanya, memeluk dirinya sendiri. Di kepalanya, suara Chen terdengar lagi, aku tidak menyesal pernah bersamamu. Kata-kata itu bagai mantra yang menghidupkan sesuatu di dalam dirinya,
Rindu yang perlahan berubah menjadi keberanian. Namun keberanian itu cepat redam. Pintu kamarnya terbuka keras. Ming masuk dengan wajah dingin, langkah kaku, dan nada suara yang tak menyisakan kelembutan. Mulai besok kita akan menggelar konferensi pers, katanya datar. Kau akan mengatakan bahwa semua kabar itu tidak benar. Bahwa kau hanya salah paham dengan supir itu. Yun menatapnya lama. Salah paham? Suaranya gemetar. Jadi aku harus berbohong lagi, demi menjaga nama keluargamu. Ming mendekat. Aku sudah menutupi aibmu, Yun. Kau hanya perlu diam dan menuruti. Tangannya mencengkeram lengan Yun. Tidak sampai menyakiti, tapi cukup membuatnya takut. Napas Yun memburu, bukan karena rasa sakit, tapi karena kesadaran pahit bahwa ia benar-benar terjebak dalam hubungan yang dingin dan penuh tekanan. Setelah Ming keluar, Yun terduduk. Dadanya sesak. Ia merasa kotor, terjebak dalam dunia yang menuntutnya untuk terus berpura-pura sempurna. Tapi di balik ketakutan itu, ada sesuatu yang lain, kerinduan yang terus membara. Setiap malam, ia bermimpi berada di bawah hujan lagi. Chen berdiri di hadapannya, payung di tangan, senyum tipis di bibir. Tatapan itu menenangkan, tapi juga membakar. Dalam mimpi itu, Yun ingin berlari memeluknya, namun tubuhnya selalu tertahan oleh bayangan besar. Ming, keluarganya, dan dunia yang terus menilainya. Saat terbangun, bantalnya basah. Ia tak tahu apakah itu air mata atau keringat. Yun menatap cermin. Wajahnya pucat, tapi matanya kini berbeda. Ada api kecil yang menyala. Ia berbisik pada pantulan dirinya sendiri, suara lirih namun tegas. Jika dunia ingin menghinaku karena mencintai seseorang seperti Chen, biarlah. Aku hanya ingin menemuinya lagi. Hujan berhenti. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Yun tak lagi merasa takut. Hanya rindu yang mendesak di dadanya, menuntun hatinya pada keputusan yang akan mengubah segalanya. Rasa rindu terkadang lebih jujur dari cinta yang diumumkan di depan dunia. Malam itu udara Beijing terasa berbeda. Dingin, tapi menyimpan sesuatu yang menegangkan di baliknya. Langit gelap tanpa bintang, dan suara langkah kaki Yun bergema di jalan sempit belakang villa keluarga Ming. Ia berlari tanpa arah, napasnya terengah, hanya ditemani bayangan lampu jalan yang redup. Sore tadi, ia mendengar percakapan yang tak sengaja. Ming berbicara di telepon, suaranya datar namun mengerikan. Pastikan dia tidak muncul di konferensi besok. Aku tidak mau ada wajah malu itu lagi di depan publik. Jantung Yun seketika membeku. Ia tahu Ming sanggup melakukan apapun demi reputasinya. Kini, langkahnya semakin cepat. Angin malam menggigit kulitnya. Ia tak tahu harus kemana, hanya tahu ia harus menjauh. Tapi tiba-tiba, sebuah tangan menariknya ke sisi tembok gelap. Jangan bersuara. Suara itu rendah, familiar. Yun membeku. Tatapannya naik perlahan, dan di sana, di bawah cahaya samar, berdiri Chen. Jaket hitamnya basah oleh gerimis, rambutnya sedikit acak, tapi matanya tetap sama, tenang, dalam, dan melindungi. Chen, suaranya nyaris pecah. Chen menggeleng pelan, menempatkan jarinya di depan bibirnya, lalu menatap ke arah ujung jalan. Dua pria berpakaian hitam lewat dengan langkah tergesa, menatap ke sekitar seolah mencari seseorang. Yun menahan napas, sementara Chen menunduk sedikit, tubuhnya menutupi tubuh Yun sepenuhnya. Ia bisa merasakan napas hangat pria itu menyentuh kulit lehernya. Jarak mereka terlalu dekat. Terlalu berbahaya bagi dua hati yang selama ini berusaha berpura-pura tidak saling mencintai. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Saat langkah kaki itu menjauh, Yun akhirnya bisa bernapas lega. Tapi napasnya kini terasa berat. Karena ada sesuatu yang lain, denyut halus di dadanya yang berpacu seiring jantung Chen. "Kenapa kau kembali?" bisiknya pelan, suaranya bergetar. Chen menatapnya lama.
Aku tidak bisa membiarkanmu sendirian. Nada suaranya dalam, tenang, tapi syarat emosi yang ditahan terlalu lama. Hening menelan keduanya. Hanya terdengar suara hujan tipis, dan gemuruh halus dari dada mereka yang hampir bersatu. Yun mengangkat wajahnya perlahan, matanya basah. Aku takut, Chen. Sekarang kau aman, ucapnya lembut. Selama aku di sini, tak ada yang akan menyentuhmu. Ia menggenggam tangan Yun, dan dalam genggaman itu, Yun merasakan hangat yang lama ia rindukan, hangat yang bukan dari cinta yang dijanjikan, tapi dari cinta yang tumbuh diam-diam dan tak meminta balasan. Tatapan mereka bertemu. Tak ada kata, tak ada alasan. Hanya dua jiwa yang akhirnya menyerah pada rasa yang tak bisa lagi disembunyikan. Yun menatap bibir Chen. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena rindu yang selama ini ia tekan. Dan ketika Chen menunduk, dunia seolah berhenti berputar. Ciuman itu datang perlahan, ringan seperti sentuhan udara, tapi syarat makna. Bibir mereka bertemu lembut, penuh luka, tapi juga kelegaan. Yun menutup matanya, membiarkan air matanya mengalir di antara ciuman itu. Chen menahan wajahnya, jempolnya menyapu lembut pipi Yun. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi, katanya lirih di sela napas. Yun menatapnya, tersenyum tipis meski matanya bergetar. Dan aku tidak akan lagi lari dari perasaanku padamu. Malam itu, di balik dinding batu dan cahaya hujan, mereka saling berpelukan dalam diam, dua hati yang menemukan rumahnya di tengah ketakutan dan kejaran dunia. Kadang, cinta paling murni lahir dari malam paling gelap. Pagi itu, matahari Beijing menembus tirai tipis apartemen kecil tempat Yun bersembunyi. Ruangan itu sederhana. Hanya ada meja kayu, kursi, dan selimut lusuh yang disampirkan di kursi. Tapi untuk Yun, tempat itu terasa lebih hangat daripada rumah megah milik keluarga Ming. Chen duduk di depan jendela, hanya mengenakan kaos hitam dan celana panjang. Cahaya pagi menyorot wajahnya, memperlihatkan garis tegas di rahangnya dan tatapan mata yang jauh, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dijangkau. Yun memandangnya diam-diam dari tempat tidur. Ada sesuatu di balik tatapan itu, ketenangan yang menyimpan banyak luka. Seharusnya aku tidak menyeretmu ke dalam semua ini, kata Chen pelan tanpa menoleh. Suaranya rendah, tapi mengandung berat masa lalu yang tidak ia ungkapkan. Yun bangkit perlahan, langkahnya pelan mendekati pria itu. Kau tidak menyeretku. Aku datang dengan keinginanku sendiri. Ia berdiri di belakang Chen, lalu menyentuh bahunya dengan lembut. Sentuhan itu membuat Chen memejamkan mata sesaat. Chen, bisiknya, siapa sebenarnya dirimu? Pria itu menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia menatap Yun lama, tatapan yang tenang, tapi menyiratkan beban yang sulit dijelaskan. Aku pernah menjadi tentara. Tapi bukan tentara biasa, katanya akhirnya. Yun menatapnya, napasnya tertahan. Chen melanjutkan dengan nada tenang, aku bekerja di bawah komando langsung orang-orang penting di pemerintahan. Banyak hal yang kulihat, banyak hal yang kulakukan, yang tak pantas diketahui dunia. Ia menunduk sedikit, suaranya nyaris bergetar. Aku meninggalkan semuanya karena ingin hidup sebagai orang biasa. Tapi masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Yun diam. Kata-kata itu menggema di pikirannya seperti bisikan rahasia. Ia menyadari sesuatu, pria di depannya bukan sekadar supir pengganti. Ada kekuatan tersembunyi di balik sikap tenangnya, kekuatan yang bisa mengguncang dunia yang selama ini ia kenal. Perlahan, Yun berjongkok di depan Chen, menatap wajahnya dari dekat. Aku tidak peduli siapa kau dulu, ucapnya dengan lembut. Aku hanya tahu, kau satu-satunya orang yang membuatku merasa hidup. Chen menatapnya lama, tatapan mereka terkunci dalam diam. Ada sesuatu yang tak lagi bisa disembunyikan di antara mereka. Kerinduan, rasa takut kehilangan, dan cinta yang tumbuh di antara luka.
Yun mengangkat tangannya, menyentuh pipi Chen. Ia bisa merasakan hangat kulitnya, denyut halus di bawahnya. Chen tak bergerak, hanya menatapnya, seolah menahan diri agar tidak melangkah lebih jauh. Tapi ketika jari Yun turun ke lehernya, napas Chen menjadi berat. "Yun," bisiknya, nyaris tak terdengar. "Biarkan aku bersamamu, tanpa rahasia," balas Yun pelan. Chen menunduk sedikit, jarak di antara mereka hilang seiring napas yang menyatu. Dahi mereka bertemu, lalu bibir Yun menyentuh bibirnya. Lembut, tapi penuh rasa. Ciuman itu tidak terburu-buru. Perlahan, dalam, dan emosional. Setiap hembusan napas adalah pengakuan yang tak perlu diucapkan. Ketika mereka terpisah, Yun memeluk Chen erat, menempelkan wajahnya di dada pria itu. Chen menutup matanya, satu tangannya membelai rambut Yun dengan lembut. "Aku tidak tahu apakah aku pantas untukmu," katanya pelan. Yun menatapnya dari pelukan itu, bibirnya tersenyum tipis. "Cinta tidak butuh pantas, Chen. Cinta hanya butuh dua orang yang mau saling tinggal, bahkan setelah tahu sisi tergelap masing-masing." Chen menatapnya lama, dan untuk pertama kalinya, senyum kecil muncul di wajahnya, senyum yang tulus, tapi menyimpan luka lama. Di pagi musim panas itu, rahasia besar mulai terbuka perlahan. Tapi bersama dengan itu, tumbuh pula cinta yang semakin dalam, tak lagi bisa mereka ingkari. Langit malam di pinggiran kota Beijing tampak tenang. Bulan menggantung bulat sempurna, memantulkan cahaya lembut ke dinding rumah kayu kecil tempat Yun dan Chen bersembunyi. Suara jangkrik terdengar sayup di kejauhan, berpadu dengan desiran angin musim panas yang membawa aroma rumput basah. Sudah 3 hari mereka hidup di sana, jauh dari hiruk-pikuk kota dan pandangan dunia. Chen menyalakan lampu kecil di meja makan, sementara Yun menyiapkan teh hangat. Tidak ada kemewahan, tidak ada kemegahan, hanya 2 orang yang saling menemani dalam kesunyian yang menenangkan. Saat Yun menatap Chen dari kejauhan, ada sesuatu di dadanya yang bergetar pelan. Ia melihat pria itu sedang memandangi malam dari jendela, tubuhnya tegak namun tatapannya lembut. Cahaya bulan menyorot sebagian wajahnya, membuat garis rahangnya terlihat tajam tapi damai. "Chen," panggil Yun perlahan. Pria itu menoleh. Tatapan mereka bertemu, hangat, dalam, dan penuh rasa yang sulit diungkapkan dengan kata. Yun mendekat, langkahnya ringan di atas lantai kayu. Ia berhenti tepat di depannya, cukup dekat hingga bisa merasakan hangat napas Chen menyentuh kulitnya. "Selama ini aku hidup di dalam kebohongan," bisiknya. "Tapi bersamamu, semuanya terasa nyata." Chen menatapnya lama, seolah menahan kata-kata yang tak bisa ia ucapkan. Ia hanya mengangkat tangannya perlahan, menyentuh pipi Yun dengan ujung jari. Sentuhan itu membuat napas Yun tercekat, tubuhnya bergetar halus. "Yun," suaranya serak pelan. "Aku takut melukaimu." Yun menggeleng, air matanya menetes perlahan. "Yang menyakitiku justru dunia yang memaksaku mencintai tanpa rasa." Ia menggenggam tangan Chen dan menempelkannya ke dadanya. "Tapi kau, membuatku merasa hidup lagi." Hening. Hanya ada desiran napas yang semakin dekat dan detak jantung yang berpacu pelan di antara mereka. Chen menunduk, keningnya bertemu dengan kening Yun. Mereka saling memejamkan mata, membiarkan keheningan berbicara. Yun mengangkat wajahnya sedikit, dan ciuman mereka pun terjadi. Perlahan, lembut, tapi sangat dalam. Ciuman itu bukan tentang gairah yang membakar, melainkan tentang 2 jiwa yang saling menyembuhkan. Yun melingkarkan tangannya di leher Chen, sementara Chen membalas dengan pelukan erat yang membuat dunia seakan berhenti berputar. Malam itu, tubuh mereka menyatu perlahan, tanpa terburu, tanpa paksaan. Setiap gerakan penuh kehati-hatian, seolah masing-masing takut menghancurkan yang lain. Chen membelai rambut Yun, bibirnya menelusuri kulit lehernya dengan sentuhan selembut udara. Yun menutup matanya, menahan napas,
membiarkan dirinya larut dalam setiap hembusan napas pria itu. Di bawah cahaya bulan, kulit mereka bersatu dalam kehangatan yang murni. Tidak ada kata cinta yang diucapkan, karena semuanya telah tersampaikan lewat cara mereka saling menyentuh. Pelan, penuh rasa, dan tanpa batas. Saat semuanya usai, Yun terbaring di dada Chen. Suara detak jantung pria itu menjadi lagu tenang di telinganya. Chen mengusap punggungnya perlahan, menatap ke langit-langit gelap sambil menarik napas panjang. Jika dunia tahu kita seperti ini, ucapnya pelan. Yun menatapnya dengan mata yang masih basah, tersenyum tipis. Aku tidak peduli lagi. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Chen memeluknya lebih erat. Di malam itu, mereka tak lagi menjadi pelarian. Mereka adalah dua hati yang akhirnya menemukan rumahnya, bukan di tempat, tapi di pelukan satu sama lain. Cinta sejati tak lahir dari kepemilikan, melainkan dari keberanian untuk menyerahkan diri sepenuhnya, tanpa takut kehilangan. Malam itu, langit di pinggiran Beijing berubah menjadi kelam. Angin membawa aroma logam, dan keheningan yang semula menenangkan kini terasa mengancam. Yun baru saja selesai menyiapkan perban untuk Chen, ketika suara keras dari luar memecah keheningan. Pintu rumah kayu kecil itu terbuka paksa. Beberapa pria berpakaian hitam masuk dengan langkah berat. Di antara mereka, berdiri Ming, wajahnya dingin, matanya merah penuh amarah. Jadi kau di sini, Yun? Nada suaranya menekan, penuh kebencian yang nyaris tak bisa disembunyikan. Aku sudah memperingatkanmu untuk tidak mempermalukanku lagi. Yun berdiri di depan Chen, tubuhnya menegang. Jangan mendekat, Ming, katanya dengan suara bergetar tapi tegas. Namun Ming hanya tertawa sinis. Kau pikir bisa lari dariku selamanya? Kau milikku, Yun. Keluargamu berutang segalanya padaku. Chen perlahan bangkit, tubuhnya masih lemah tapi matanya tajam. Dia bukan milik siapapun, Ming, ucapnya dengan nada dingin. Ming mendengus, memberi isyarat pada anak buahnya. Dua orang maju, menyerang Chen. Pertarungan pun pecah di ruang sempit itu. Chen bergerak cepat, refleks militernya kembali. Ia menangkis pukulan pertama, membanting lawan ke dinding, lalu menahan serangan berikutnya dengan lututnya. Tapi jumlah mereka terlalu banyak, dan luka di lengannya mulai terbuka kembali. Chen, teriak Yun, matanya berkaca-kaca. Darah menetes di lantai, tapi Chen terus melawan, melindungi Yun dengan segenap tenaga yang tersisa. Dalam satu gerakan terakhir, ia berhasil menjatuhkan pria terakhir dan memukul wajah Ming hingga pria itu terhuyung. Namun sebelum Chen bisa berdiri tegak lagi, pisau kecil berkilat di tangan Ming. Ia berlari maju, tapi Yun lebih cepat. Ia menepis tangan Ming, membuat pisau itu jatuh, dan menampar wajahnya dengan keras. Cintamu bukan cinta, Ming, katanya dengan nada penuh luka. Itu hanya kekuasaan yang kau samarkan sebagai rasa memiliki. Ming menatap Yun dengan tatapan gila, tapi sebelum ia bisa bereaksi, suara langkah kaki berat terdengar dari luar. Beberapa pria berseragam resmi masuk, diikuti seorang pria tua berpakaian hitam berjas panjang. Ia menatap Yun dengan pandangan dalam, lalu membungkuk pelan. Yang mulia, katanya lirih namun tegas. Seketika, ruangan itu terdiam. Ming menatapnya dengan ekspresi tak percaya. Apa yang kau katakan? Pria tua itu melanjutkan, suaranya bergetar menahan haru. Kami telah mencarimu selama bertahun-tahun, Putri Yun. Pewaris terakhir dari keluarga kerajaan yang hilang setelah perang 12 tahun lalu. Yun tertegun. Kata-kata itu menggema di kepalanya seperti gema masa lalu yang tiba-tiba kembali hidup. Ia menatap Chen, mata mereka bertemu, saling mencari jawaban yang sama. Tidak, itu tidak mungkin, bisik Yun. Tapi air matanya mulai menetes. Potongan ingatan kecil muncul di benaknya, wajah-wajah samar, teriakan perang,
dan tangan yang menggenggamnya saat ia masih kecil, memintanya untuk tetap hidup, apapun yang terjadi. Ming terdiam, wajahnya pucat. Chen, yang kini berlutut di lantai dengan luka di bahu, menatap Yun dengan sorot mata yang penuh rasa bangga dan haru. Aku sudah menduganya, katanya pelan. Cara mereka menjagamu, terlalu hati-hati untuk seorang tunangan biasa. Yun menatap Chen, matanya basah. Ia berlutut di depannya, menggenggam tangannya yang berlumuran darah. Kau tahu, dan kau tetap bersamaku. Chen tersenyum samar, suaranya parau. Aku tidak mencintaimu karena siapa kau, tapi karena hatimu. Yun memeluknya erat. Di belakang mereka, pria tua itu kembali membungkuk dalam-dalam. Yang mulia, waktunya telah tiba. Dunia harus tahu bahwa pewaris kerajaan masih hidup. Yun menutup matanya, menahan air mata yang terus mengalir. Ia tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Tapi di pelukan Chen, ia juga tahu, tak peduli seberapa besar dunia mencoba memisahkan mereka, cinta ini sudah terlalu dalam untuk dihancurkan. Dalam darah birunya, Yun membawa masa lalu. Tapi dalam pelukan Chen, ia menemukan masa depan. Cahaya pagi menembus tirai tebal gedung konferensi tempat acara besar itu digelar. Ratusan tamu undangan, wartawan, dan pejabat tinggi memenuhi ruangan, menanti dengan napas tertahan. Di panggung utama, Yun berdiri tegak dalam balutan gaun putih sederhana. Bukan gaun kerajaan, bukan gaun pengantin. Hanya kain lembut yang mengikuti bentuk tubuhnya yang elegan dan tenang. Sorotan kamera menyorot wajahnya yang tenang, tapi matanya memancarkan keberanian yang tak lagi bisa dibungkam. Di samping panggung, Ming duduk dengan wajah tegang, mencoba menyembunyikan amarah di balik senyum kaku. Yun menarik napas panjang, lalu berbicara dengan suara yang jernih namun bergetar oleh emosi. Selama bertahun-tahun, aku hidup dengan nama yang bukan milikku. Aku tunduk pada status, kekuasaan, dan kebohongan yang dibuat agar aku terlihat bahagia. Ia menatap ke arah Ming sejenak, tatapannya penuh luka namun tanpa kebencian. Tapi cinta yang lahir dari paksaan bukanlah cinta, itu hanya penjara dengan dinding emas. Ruangan itu hening. Semua mata tertuju padanya. Aku, Yun, pewaris keluarga kerajaan yang kalian cari selama ini, dengan ini memutuskan pertunanganku dengan Ming secara resmi. Suara kilatan kamera langsung memenuhi ruangan, diiringi bisikan heboh dari para wartawan. Yun melanjutkan, suaranya kini lebih lembut namun mantap. Dan aku memilih hidupku sendiri, tanpa gelar, tanpa status. Karena cinta, tidak butuh mahkota untuk menjadi nyata. Ia menunduk pelan, lalu berjalan turun dari panggung, meninggalkan Ming yang kini menatap kosong ke depan, kalah bukan oleh kekuasaan, tapi oleh keberanian seorang wanita yang akhirnya memilih dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, matahari terbit di atas kota Beijing. Udara musim panas terasa hangat, dan langit tampak bersih, seolah turut memberi restu pada kisah yang akhirnya menemukan jalannya. Chen duduk di taman tepi kota, dengan perban yang masih membalut lengannya. Luka fisiknya belum sepenuhnya pulih, tapi jiwanya kini terasa lebih ringan. Ia menatap mentari perlahan naik di ufuk timur, simbol dari awal baru yang tak lagi diwarnai pelarian dan darah. Langkah lembut terdengar di belakangnya. Chen menoleh, dan di sana, Yun berdiri. Rambutnya dibiarkan terurai, tertiup lembut oleh angin pagi. Ia mengenakan gaun krem polos, sederhana tapi memancarkan keanggunan alami yang tak bisa ditutupi oleh busana mewah manapun. Kau datang, ujar Chen dengan suara rendah tapi hangat. Yun tersenyum tipis, lalu berjalan mendekat. Ia berhenti tepat di depan Chen, menatapnya lama. Dulu aku hidup untuk membuat semua orang bahagia, kecuali diriku sendiri, katanya pelan. Tapi hari ini, aku memilih hidupku sendiri, dan aku memilihmu. Chen menatapnya, mata mereka bertemu dalam diam yang begitu dalam hingga kata tak lagi diperlukan.
Ia berdiri perlahan, lalu menggenggam tangan Yun, merasakan kehangatan yang pernah ia pikir tak akan kembali. Kalau aku boleh jujur, bisiknya, aku tidak pernah menginginkanmu menjadi ratu. Aku hanya ingin kau tetap jadi Yun, wanita yang membuatku percaya lagi pada cinta. Yun tersenyum, air matanya jatuh satu. Ia meletakkan tangannya di dada Chen, merasakan denyut jantung yang stabil di balik kulitnya. Dan aku tidak ingin menjadi apapun lagi, selain wanita yang mencintaimu. Chen menariknya dalam pelukan. Tak ada lagi keraguan, tak ada lagi rahasia. Hanya dua manusia yang menemukan makna cinta bukan dalam harta, gelar, atau kekuasaan, tapi dalam keberanian untuk tetap memilih satu sama lain, bahkan setelah dunia mencoba memisahkan mereka. Matahari semakin tinggi, memandikan tubuh mereka dengan cahaya keemasan. Yun menatap ke arah cakrawala, lalu memejamkan mata, merasakan tangan Chen menggenggamnya erat. Cinta sejati tak butuh mahkota untuk bersinar. Ia hanya butuh dua hati yang berani memilih, meski dunia menentang. Di bawah langit Beijing yang terang, mereka berdiri berdampingan, dua jiwa yang pernah hancur, kini utuh kembali. Dan untuk pertama kalinya, Yun tahu bahwa rumah sejatinya bukanlah istana, melainkan pelukan pria yang mencintainya apa adanya. Tamat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, like, komen, dan subscribe. Karena cerita selanjutnya mungkin saja tentang kamu.